Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya mau menjelaskan untuk daily report, laporan harian. Jadi di sini pengalaman saya ketika saya bekerja di proyek Pertamina, apa saja yang akan kita buat saya akan jelaskan. Dan tentunya di sini kita bekerja utamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Yel Pertamina aman, 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 yes. Itu artinya bahwa aman pada saat perjalanan bekerja, aman dalam bekerja sampai selesai, dan aman ketika pulang. Dan di sini kita harapkan dari nilai-nilai keselamatan di area kerja kita bisa mengimplementasikan kehidupan kita sehari-hari di rumah, di perjalanan dan sebagainya. Inilah bentuk daripada kita membudayakan K3, kesehatan dan keselamatan kerja, karena kesehatan dan keselamatan kerja bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita. Kita menghindari jangan sampai terjadinya kecelakaan. Dan di sini laporan harian tidak hanya sebagai HSE, sebagai safety officer, tetapi semua aspek pekerjaan, dari akuntan, dari HRD, dari semua lapisan pekerjaan ada yang namanya bentuk suatu laporan. Karena ketika manajemen atau atasan kita menanyakan bagaimana laporannya, kita tidak bisa menjelaskan hanya berbentuk lisan, tetapi berbentuk tulisan. Apa yang sudah kita kerjakan, kita tulis. Apa yang sudah kita tulis, kita kerjakan. Dan disinilah perlunya kita membuat satu laporan, karena bentuk daripada tanggung jawab sebagai jabatan masing-masing, seperti itu. Oke, ikuti terus di sini. Bagi yang belum subscribe supaya lebih semangat lagi, don't forget for like, comment and subscribe. Don't forget for like, comment and subscribe. Oke, kita lanjutkan untuk bagaimana untuk membuat daily report di proyek Pertamina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya mau berbagi pengalaman untuk laporan daily report di proyek Pertamina sebagai HSE, yaitu langkahnya saya akan berikan, saya akan informasikan. Dan di sini tentunya semua aktivitas dari mulai bekerja sampai selesai diharapkan tidak ada kecelakaan, yaitu dengan mematuhi prosedur standar safety yang berlaku di setiap proyek. Dan di sini sebagai safety harus membuat satu laporan daily report, pertanggungjawaban kegiatan sehari-hari, dipastikan jangan sampai terjadinya kecelakaan. Salah satunya adalah yang pertama, toolbox meeting report. Ya, ini sedang loading. Yang pertama di sini toolbox meeting report. Di sini kita buat logo perusahaan kita itu perusahaan apa. Terus selanjutnya di sini nama kontraktor, pekerjaan grup. Di sini kita lihat jenis pekerjaannya apa, ME atau sipil. Terus di sini kontraktor, dan ada start date. Di sini kapan kita mulai melaksanakan tugas sesuai kontrak, dan kapan berakhirnya. Durasinya berapa, ini harus jelas. Hari keberapa, hari yang kedua hari, atau hari yang ketiga, hari yang ke-100, tergantung. Progres aktualnya apa. Terus progress plan-nya yang akan kita rencanakan apa. Terus di sini ada progres hari lalu, kemarin. Di sini kita membuat progres yang kemarin. Terus untuk rencana hari ini kita harus buat apa yang kita gunakan, alat-alatnya kita jelaskan. Selanjutnya kualitas pekerjaan yang harus dipenuhi apa saja. Untuk standar HSE, APD dan surat izin kerja. Untuk HSE di situ ada task reassessment. Apa itu task reassessment? Nanti akan saya jelaskan terkait dengan task reassessment. Selanjutnya pekerja.
Pagi masuk ada berapa orang, untuk sore ada berapa orang. Untuk cuaca kita jelaskan apakah mendung, hujan. Ini untuk daily report. Resiko pekerjaan, kita harus jelaskan resikonya apa. Tergelincir, jatuh, potensi kendalanya apa, hujan, ataupun kondisi yang sulit, seperti apa, antisipasinya apa, gunakan APD, gunakan full body harness, berhati-hati, pasang rambu-rambu. Nah, di sini ada temuan unsafe act, unsafe condition. Apa itu unsafe act? Unsafe act itu kondisi atau perilaku tidak aman. Unsafe condition adalah kondisi tidak aman. Unsafe act, perilaku tidak aman. Unsafe condition, kondisi tidak aman. Ini yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Di sini temuan harus kita tulis. Di sini bagiannya yang pertama, pengawas Pertamina harus menandatangani, yang kedua adalah HC Pertamina, yang ketiga supervisor, yang keempat safety man. Ini salah satu dari tugas. Salah satu dari tugas yaitu membuat daily report. Dan di sini untuk lampirannya, setelah toolbox meeting report itu ada lampirannya. Lampirannya yaitu yang pertama adalah daftar hadir. Daftar hadir, ini sedang loading. Daftar hadir ini project atau judul pekerjaannya apa. Sini kita tulis, kita masukkan untuk PT logonya apa, nomor kontraknya berapa, hari apa melaksanakan TBM, lokasi di mana, pembicara siapa, ini nama kerja, jabatannya, tanda tangan. Ini wajib untuk diisi untuk lampiran sebagai toolbox meeting report. Selanjutnya, setelah itu adalah kita membuat laporan cuaca. Jadi setiap cuaca, setiap kita bekerja dari jam ke jam harus kita buat. Ini adalah salah satu contoh yang saya buat di project Pertamina, bagaimana kita bekerja dengan aman dan bagaimana kita untuk melaporkan satu laporan cuaca. Yang pertama adalah di sini, jangan dari tanggal 1 Oktober, jadi date-nya sampai di akhir bulan. Ini biru, cerah atau berawan. Nah, kalau ini untuk Jumat Sabtu, ini kondisi libur, jadi kita update. Tanda tangan pengawas, tanda tangan safety officer. Nah, di sini laporannya, dan di sini untuk daily report, untuk laporannya apa saja yang dilaporkan. Ini sedang loading. Oke, di sini daily report. Daily report untuk harian. Sini kita kasih logo PT-nya apa. Selanjutnya di sini ada project management, misalkan ada 10, jam 8 sampai jam 16, pekerjaan sipil, fabrikasi, pekerja gali. Total manpower. Total manpower adalah dari jumlah pekerja 60. Total man hour dari jumlah pekerja dikali ini 8 jam. Totalnya segini. Dan selanjutnya di sini ada inspeksi. Nah, setiap hari kan kita ada alat kerja yang masuk ataupun kegiatan lain, kita harus tulis contoh ketika ada inspection. Yang satu housekeeping, limbah, dan APD, kita melaksanakan kegiatan itu, kita harus catat, diisi. Terus di sini ada aktivitas di pagi hari, kita toolbox meeting, kita ada meeting koordinasi, ada pertemuan di pintu 2, ataupun di sini HSE management atau HSE safety committee.
Selanjutnya di sini insiden laporan ya, laporan ini kita pastikan di sini harus nol, jangan sampai terjadinya kecelakaan. Yang pertama fatality, tidak adanya kecelakaan sampai meninggal. Lost time injury, tidak hanya hilang jam kerja. Fire case, kebakaran yang berhubungan dengan pekerjaan, yang berhubungan dengan penanganan medikal, pertolongan medik, P3K, near miss itu apa nanti saya akan jelaskan. Vehicle case, kendaraan, kasus kendaraan. Selanjutnya di sini ada equipment loss damage, peralatan yang rusak ataupun untuk oli, tumpahan oli, berceceran, limbah. Nah, di sini ini yang harus kita laporkan per day, per setiap hari. Selanjutnya di sini untuk unsafe condition kita harus laporkan juga ketika ada. Nah, di sini untuk tool, alat kerja. Berapa alat kerja yang kita punya? Misalkan kalau kita punya 7, kalau kita punya misalnya 10 dan sebagainya, ini menyesuaikan kondisi. Ada berapa jumlah alat kita. Selanjutnya adalah di sini APD, PPE, Personal Protective Equipment. Di sini helmet yang kita gunakan ada 300 pekerja, misalkan safety shoes, sepatu safety, sarung tangan, kacamata, simple dan harus kita buat. Ini adalah bentuk daripada tugas dan tanggung jawab sebagai seorang safety untuk proyek Pertamina. Nah, dari sini diharapkan memahami apa saja peraturan ataupun tugas daily report. Jika ada yang kurang ataupun ada yang tidak paham, saya akan selalu untuk update terus informasi-informasi tentang laporan-laporan HSE di proyek Pertamina. Oke, dari sini cukup, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum